Minasang konnichiwa, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Di channel ini kita akan membahas proses alur kerja ke Jepang, kehidupan di Jepang, dan belajar bahasa Jepang. Jadi di akhir-akhir ini saya jarang bikin video panjang seperti ini ya Minasang, dikarenakan beberapa kesibukan yang membuat saya tidak bisa bikin video panjang. Tapi saya sudah bikin video pembelajaran bahasa Jepang dari level N5, yaitu ada di video short, silahkan kalian cek aja. Jadi saya itu sering bikin kuis kanji dan yang lain sebagainya. Oke, di kesempatan video kali ini saya ingin membahas seputar tentang dunia pekerjaan lagi nih Minasang. Tapi ya sekarang kan dunia pekerjaannya tentang kerja di Jepang. Jadi proses kerja ke Jepang, alur-alur proses kerja ke Jepang ataupun cara bikin itu, cara bikin ini saya sebenarnya udah upload di video-video sebelumnya, dan di video kali ini saya ingin lebih spesifik untuk apa ya istilahnya menceritakan proses kerja di Jepang seperti itu. Nah, dan kebetulan dikarenakan bidang kerja saya itu adalah kerjanya itu kerja kaigo, jadi kemungkinan besar banyaknya itu saya ceritakan tentang perkaigoan. Mungkin buat teman-teman yang sekarang masih ada di Indonesia, masih belum lulus mensetsu ataupun baru mau mensetsu, kalian bisa cek di playlist yang apa namanya yang wawancara kerja ya, ataupun latihan mensetsu kaigo itu udah lengkap banget Minasang. Dimulai dari perkenalan dan yang lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang sekolah nih Minasang, sekolah dasar perkaigoan. Jadi, kalau misalkan kita datang ke Jepang ini sebagai apa perawat lansia di bidang TG ya, ya TG 1, itu mungkin kalian udah pernah belajar yang namanya Kaigo Jepang ketika di apa namanya ketika di LPK ataupun Kaigo Indonesia, lalu lulus JFT ataupun JLPTN 4 sehingga kita bisa datang buat ke Jepang. Sumari ya, pola kalimat N3 nih ya. Dalam kata lain, Kaigo Jepang dan Kaigo Indonesia SSW-nya ini nih, lalu JFT Basic A2 itu merupakan sebuah syarat dasar untuk bisa datang ke Jepang. Nah, setelah kita punya SSW Kaigo Jepang, Kaigo Indonesia dan JFT itu, barulah kita masuk di tahapan sekolah dasar Kaigo di Jepang, yaitu Shoninsa Kensu Minasang namanya itu. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan proses saya masuk Shoninsa Kensu itu seperti apa dan detail-detailnya itu seperti apa. Oke, dikarenakan di video-video sebelumnya tapi di platform hitam ya di TikTok itu saya membahas, bukan bahas sih sebenarnya, saya bikin JJ kayak gitu, nerima sertifikasi, lalu saya ada fotonya gitu sambil megang apa namanya sertifikatnya, dan mereka pada tanya-tanya tentang itu semua Minasang. Oke, sebelum itu saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi ketika tanggal 25 kalau nggak salah, waktu itu saya masuk ke perusahaan Jepang di Kaigo ya, di Shisetsu. Bulan 10, bulan 11, bulan 12 Minasang. Baru 2 bulan kerja, ya, ataupun 2 bulan setengah lebih lah waktu itu tuh. Saya lalu dikasih ini sama perusahaan. Apa ini? Dia itu merupakan apa ya kayak pamflet gitu ya, pamflet untuk daftar Shonin Sakensu. Nah, daftar Shonin Sakensu ini dia itu nggak gratis Minasan. Daftar Shonin Sakensu itu sekitar 5,5 ribu yen ataupun sekitar 5,5 juta lah kalau Indonesianya, kalau rupiahnya. Ya dikasih inilah gitu, dikasih ini, lalu dikasih informasi tempatnya dan yang lain sebagainya. Dan ya ini intinya sehubungan dengan jadwal pun ada dan yang lain sebagainya. Intinya ini dikasih kayak simulasi, bukan simulasi, cara daftar, lalu nanti ada hari apa aja, terus kayak apa itu, kayak pembelajarannya apa aja itu dijelasin di sini. Jadi kayak bab 1, bab 2 mungkin kayak minggu pertama akan ada bab ini dan yang lain sebagainya. Intinya kayak jadwal sekolah aja lah seperti itu. Lalu dari perusahaan dikasih ini. Nah ini ada nama sayanya ya. Dikasih bukunya, jadi kayak buat apa itu? Kalau kita tuh dari perusahaan ini loh, kayak gitu. Lalu kita ketika di Shonin Shakensu itu dikasih yang namanya kayak gini teman-teman. Ada namanya Jugyo Repoto.
Nah, jadi ada apa laporannya. Misalkan di beberapa ya, nanti bukunya lewat buku ini nih, nanti akan saya liatin. Jadi di beberapa di hari keberapa itu materi tentang ini, misalkan kanso-nya itu apa dan ini ada. Nanti ada tanda tangan senseinya di sini ya. Di mana? Nah ini nih. Di sini itu ada tanda tangan senseinya seperti itu. Kemudian kita akan dikasih tugas per minggu minasang. Ini merupakan tempat tugasnya. Ketika kita udah ngisi dan kita udah benar semua ataupun udah memenuhi syarat, nanti ada tulisan pas ataupun gokaku lulus ya, seperti itu pokoknya. Dan ini apa namanya, soal-soalnya tiap minggu tuh banyak banget minasan. Tiap minggu itu kayak ada beberapa lembar gitu, 4 sampai 5 lembar, dan ini bolak-balik. Ada bahasa-bahasanya yang lumayan pokoknya. Kemungkinan kalau misalkan yang apa itu yang Kaigo bakal tahu lah ya sedikit-sedikit. Nah, lalu kemarin di apa di aplikasi sebelah itu banyak banget yang nanya tentang aplikasi, bukan aplikasi, apa itu istilahnya, pakai buku apa gitu, pakai buku apa, terus kayak belajarnya gimana dan yang lain sebagainya. Dan inilah minasang, saya menggunakan buku ini, 4 buku untuk lulus di Shonin Shakensu ini. Seperti ini tuh lihat. Akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, kita akan dikasih buku ini. Ya ini kebetulan saya dikasih ya sama perusahaan. Dikasih buku dua yang warna biru dan warna merah ini. Ini isinya itu kurang lebih itu hanya apa istilahnya? Aisatsu gitu. Intinya dasar-dasar keperawatan aja. Dan ini kita belajarnya itu sendiri. Enggak dikasih kelasnya, enggak. Karena di dalamnya itu kayak gambar-gambar tuh, kayak apa itu istilahnya, kayak Aisatsu Aisatsu dasar, terus kayak nama penyakit dan yang lain sebagainya. Jadi dari perusahaan suruh belajar sendiri, capek tetap karena belajar sendiri itu butuh fokus minasan. Lalu kedua dikasih buku ini yang warna biru ya, dan ini dalamnya itu apa itu namanya, kayak aturan-aturan dasar banget itu, kayak Sukuji Kaijo, terus kayak kalau misalkan pakai baju dari mana dulu, nah kayak gini, kelihatan nggak? Intinya hal-hal dasar banget. Ini kita belajar sendiri minasan. Ketika datang ke tempatnya, ketika Shonen Shakensu itu, barulah kita dikasih buku yang segede gini. Nah, ini sebenarnya nggak gede-gede banget ya kalau dibandingkan melihat buku Jitsumu Shakensu yang apa yang lebih gede lah intinya. Dan ada 5 atau ada berapa gitu, kurang tahu ya. Karena saya baru Shonen Shakensu. Sama ada Daiichi, ada Daini, dan warnanya juga kurang lebih sama, ada biru, ada pink ya. Nah, ini di sini udah mulai menggunakan otak. Maksudnya udah mulai stres gitu minasan. Pokoknya udah banyak banget lah hal-hal yang dipelajari. Dimulai dari Nihon no apa itu namanya? Nihon no Hokkeng Seido ya, tentang Hokkeng, tentang asuransi. Pusing banget, banyak intinya. Terus ada apa namanya ya, kehidupan-kehidupan yang benar-benar kuasi ataupun lengkap yang sehubungan dengan perkaigoan. Dan di sini sudah mulai menggunakan otak ya, tenaga ya, effort yang lumayan butuh intinya minasan. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sekarang nih mau masuk ke Shonen Shakensu ataupun pengen ngambil Shonen Shakensu, itu silakan kalian tanyakan ke Kaisa. Walaupun nggak ditanyakan ke Kaisa, mungkin bisa daftar sendiri, cuman itu ribet minasang. Tapi kemungkinan kalau misalkan apa namanya, kemungkinan kalau misalkan Kaisanya itu support Shonen Shakensu, bahkan sampai Jitsumi Shakensu dan Keigo Fukushishi, itu alhamdulillah banget kan. Jadi dikonfirmasi dari sekarang. Lalu dikonfirmasi dari sekarang, gimana sih caranya daftar lewat Kaisa gitu. Jadi biasanya Kaisa itu udah apa ya, udah ngatur semuanya dimulai pendaftarannya. Jadi kita tuh cuman ngurus apa itu, ngurus data di Google nanti tuh, kayak Google Form kayak gitu ya. Jadi nanti diurusin pembayarannya, tentang buku apa yang harus dikasih, nanti itu Kaisa yang ngasih. Jadi lebih baik seperti itu. Tapi kalau emang misalkan nggak ada apa itu istilahnya, nggak ada support dari Kaisa, ya gimana lagi, kalian cari di tempat masing-masing, di tempat
apa itu di Todofukeng kita masing-masing karena ada yang dekat dan ada yang jauh. Dan kebetulan saya bersyukur banget. Jadi apa namanya tempat Shonin Shakensu saya itu hanya sekitar 10 menit dari Apato saya ini. Jadi alhamdulillah. Lalu yang terakhir nih Minasang, ketika sudah ujian dan ketika sudah dinyatakan lulus, maka kita akan mendapatkan sertifikasi Minasang. Jadi seperti ini Minasang. Nanti tuh kita itu bakal dikasih apa istilahnya sertifikasi ya. Kalau kita mah piagam mungkin lah ya gitu kan. Dan ada juga kartu nama ya, kartu nama kita. Tapi ini tuh kartu nama kayak bahwa kita tuh udah lulus gitu loh. Jadi ini tuh benar-benar ngebuktiin bahwa kita udah Shonin Shakensu. Nah, ini Minasang nih. Jadi ada nama kita ya. Ada juga apa namanya Kaigo Shokuin apa Shonin Shakensu tuh Keka dan yang lain sebagainya. Intinya lumayan lah daripada apa namanya daripada nggak ngambil sama sekali. Menurut saya mending ambil untuk pengalaman minasa. Jadi seperti itu. Dan semoga di kedepan harinya ya mungkin kalau misalkan niat saya lanjut ke Jitsumu Shakensu lalu Kaigo Fukushi mungkin saya ambil dan saya bakal cerita-cerita lagi. Tapi kalaupun saya pindah mungkin ke PM dan yang lain sebagainya itu belum ada gambaran minasan. Untuk video kali ini hanya sampai di sini saja dan jangan lupa like, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan juga dan kalau misalkan kalian mau masuk ke kelas NGC ataupun Napis Japanese class di apa namanya di level N5 minasan silahkan kalian hubungi saya lewat media sosial yang ada di bawah ini ya maksudnya yang ada di YouTube saya itu kan bisa lalu bisa juga cek materinya di link yang paling atas yang JLPT yang fokus JLPT ataupun materi JLPT ya minasang saigo made mite kurete arigatou gozaimashita otsukare sama deshita bye bye